Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita bakal anggap lagi manhwa yang berjudul Rabbit Extreme. Oke cuy, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, ada baiknya untuk kalian yang baru join di video ini dan belum like, komen, dan juga subscribe. Gue saranin untuk like, komen, dan subscribe. Dan untuk kalian yang udah like, komen, dan juga subscribe, gue mau ngucapin terima kasih sebaik-baiknya. Oke lah, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Bercerita di tengah hutan yang sedang turun hujan. Dan tiba-tiba di sini langsung diperlihatkan seorang gadis yang sedang menaiki kuda. Dan dia seorang pemuda, dia yang melihatnya, yang sedang bersantai di bawah pohon ini, dia langsung berkata, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa dia itu sangat ngebut kali menunggangi kudanya? Tiba-tiba di sini, dia, si perempuan itu langsung terperangkap jebakan. Betul saja, dia langsung diserang oleh komplotan para penjahat. Tidak tinggal diam begitu saja, si perempuan ini dia langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama jurus petir. Tapi ketika dia mengeluarkan sebuah jurus petir itu bahkan tidak mempan sama sekali. Karena di sini para penjahatnya memakai sebuah segel pengaman dan di sini si pemuda ini dia langsung memeras bajunya karena basah dan tiba-tiba kuda datang lagi dan itu dinaiki oleh seorang kakek-kakek yang sedang terjatuh di hadapan pria muda ini. Dia langsung berkata, "Hei, apakah kau baik-baik saja, Bung?" Kakek ini langsung menjawabnya, tolong bantu seorang gadis yang lewat tadi." Dan dia, gadis muda itu, masih dikejar-kejar oleh para penjahat. Dan di sini entah dari mana, tiba-tiba pemuda itu langsung di atas perahu. Kakek itu langsung berkata, "Nona, naiklah ke perahu ini." Tapi di sini para penjahat itu masih menyerangnya dengan menggunakan panah. Dan di sini dengan baik hatinya si pemuda tampan ini langsung mengeluarkan sebuah teknik yang langsung menyerang ke arah para penjahat itu. Dan ketika itu dia langsung sadar, mereka ternyata menggunakan sebuah segel pengaman dan itu adalah jimat petir. Si nona muda ini yang sudah naik kapal, dia langsung berkata, si pembunuh itu memiliki jimat untuk menahan petir dan listrik. Ada baiknya sekarang kita melarikan diri saja daripada kita bertarung melawan mereka. Itu sangat merepotkan sekali. Di sini dia tidak pantang ya. Dia malah jawabnya, melarikan diri itu bukan jalan ninjaku. Aku lebih baik mati daripada melarikan diri. Dan dia langsung mengeluarkan sebuah teknik yang berskala besar. Tujuannya itu dia tidak menyerang ke arah penjahat itu, tapi langsung menyerang ke arah laut sehingga menimbulkan sebuah ledakan yang sangat besar. Nona muda yang melihat itu, dia langsung berkata, wah ternyata dia sangatlah kuat. Dan akhirnya di sini mereka langsung beristirahat di sebuah gua. Ketika nona muda itu keluar, dia langsung memberikan salam. Dia mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Dan dia langsung terpaku melihat si perempuan ini. Perempuan ini berkata, Leyu, berterima kasih atas bantuan Anda, Tuan Muda. Ya untuk saat ini kau tidak perlu berterima kasih. Jika boleh tahu, bisakah kamu memberitahu aku siapa yang telah mengajarimu? Tapi, jika kau tidak mau memberitahunya, ya tidak apa-apa, aku tidak memaksanya kok. Nona muda ini langsung menjawabnya, dia si Leyu ini, dia berkata, menceritakan. Tidak ada yang perlu diceritakan, aku sedang diburu untuk dibunuh oleh seorang kultus iblis. Dia yang mendengarkan itu dia langsung berpikir, kultus iblis lagi, kapan kelar-kelarnya? Dan di sini di tengah malam, si nona muda ini langsung berkata kepada pengawalnya, dia adalah Paman Feng. Dia berkata, Paman Feng, kau berangkatlah dan pulanglah besok pagi. Mendengarkan perintah itu, Paman Feng langsung menjawabnya, aku tidak mau nona muda, lalu bagaimana dengan dirimu? Dia, si nona muda Leyun, dia langsung berkata, ya tidak apa-apa, aku akan ikut dengan pemuda ini, dia juga kan sangat kuat ya orangnya. Dan keesokan paginya, hari ini, di Sekte Suan Tinzo, dia, si nona muda, dia yang mengintip dari semak-semak, dia langsung berkata, oh, jadi dia murid Suan Tinzong ya, tidak heran, dia begitu sangatlah kuat. Ini adalah tempat Suan Tinzong di puncak gunung, dan mereka yang berkumpul di Yan Wujang. Mereka di sini berkumpul di lapangan latihan. Tiba-tiba seseorang perempuan langsung menyapa Chen Lei. Dia berkata, Chen Lei, kau ternyata di sini ya. Perempuan ini bernama Ni Qinran. Dia melanjutkan berkata kalau apakah kau masih ingin jalan pulang? Kupikir kau tidak akan ikut bertarung. Apakah kau ingin berpartisipasi dalam ujian? Kau tahu kan, kultus iblis itu mengajarkan Tiger F, mata harimau. Katakanlah kita harus datang ke Suan Tinzong untuk berpartisipasi
dalam seleksi dan mencari perlindungan. Hei, Chen Lei dengan santai dia malah menjawab, jangan gugup, aku tidak akan melarikan diri kok, aku baru saja menjemput temanku. Dia langsung mengangkat hewan peliharaannya, dan di sini Kindra langsung mendekat. Dia berkata, wah, ini gemes kali ya, lucu kali, astagoy. Dan datang lagi si cepu ini, dia bernama Dong Sung Liang. Dia berkata, hai, beberapa orang tidak memiliki kemampuannya sendiri kan? Hanya memahami teknik pedang saja membutuhkan waktu 3 hari. Untuk sang jenius, ini hanya butuh waktu 2 hari saja, tidak perlu lama-lama. Kinran yang mendengarkan bacotan dari Dong, dia langsung berkata, halah bacotmu, 2 hari, 2 hari saja, halah bacot kau doang itu. Dan di sini akhirnya Panatua langsung muncul, dia berkata, tujuan utama penilaian ini adalah untuk lulus dari Mui Jin Jin, yaitu mencapai aula utama di gunung. Tapi sebelum itu ketika kalian ingin mencapai ke sana, tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, selama kalian mampu menunjukkan dan sampai ke aula gunung, kalian akan secara langsung menjadi murid-muridku, Suan Tinzong. Tapi sayangnya, hanya 10 teratas saja yang akan dipilih, sisanya you kenal lah ya. Dan sekarang penilaian ujian dimulai. Di sini mereka calon murid, mereka langsung berlari. Tapi tidak segampang itu, mereka di sini yang lemah akan tersayat dan tertebas oleh pedang yang telah dipasang oleh jebakan. Bahkan di sini mereka bahkan ada yang sudah tertusuk. Di sini, Kinra langsung menunjukkan sebuah teknik pedang yang diajarkan oleh Chen Lei. Dengan tebasan itu dan gampangnya langsung hancur. Dari atas, mereka langsung berkata, tetua, coba kau tengok siapa yang telah memenangkan tempat pertama dalam penilaian ini ya. Panatuan langsung menjawabnya, saya mendengar bahwa katanya cucu Dongkin, iya, Don Suhliang, berpartisipasi dalam ujian kali ini. Lalu apakah menurut Panatua, dia yang akan jadi yang pertamanya? Ya, kita saat ini lihat saja, kau rasa kita tidak bisa mengambil kesimpulannya. Di sini, Panatua langsung merasakan kalau seseorang telah sampai ke puncak aula gunung. Dan dia, Chen Lei, langsung berkata, saya telah berada di depan aula utama, salam para tetua. Yang kedua sampai itu si Kinran, dan yang ketiga sampai Kang Bacot Dong. Setelah hari yang sangat melelahkan, di malam hari, Chen Lei langsung pulang, dan ini tempatnya Wrong School. Dan ibunya langsung sangat bangga, dia berkata, Lei sekarang kamu telah lulus dan menjadi murid resmi dari Suan Tinzong. Orang-orang di luar sana pasti akan sirik melihat kalian sekarang. Chen Lei, dia langsung berkata di dalam hatinya, ayah, ibu, dan adik kecil, aku tidak akan pernah membiarkan kalian terluka lagi seumur hidupku. Flashback lagi di kehidupan sebelumnya, dia, Chen Lei, dalam kehidupan sebelumnya, telah melihat kalian terbunuh di depan matanya. Dan sekarang, di masa depan, itu tidak akan pernah terjadi lagi, karena aku akan melindungi kalian semua. Di sini Kindra langsung berjalan-jalannya dengan Chen Lei. Dia berkata, aku berpikir betapa sulitnya itu bagi Suan Tinzong. Dan juga aku tidak pernah berharap kalau nona muda ini dengan mudahnya melewati penilaian. Dia agak sombong ya. Tapi di sini, dia orang yang sangat baik karena mereka berdua ini sangat bestian ya. Tiba-tiba di sini Chen Lei langsung merasakan seseorang yang tiba-tiba langsung menyerang dengan menggunakan sebuah belati. Chen Lei dan Kira langsung berkata, siapa kalian? Siapa yang berani menyerang tadi? Keluar kalian. Ternyata itu adalah pasukan dari Dong yang tidak menerima karena dia peringkat ketiga. Kang Bacot, si Dong ini langsung membawa pasukannya. Mereka adalah Chen Zhogun. Tujuan mereka di sini untuk membunuh Chen Lei. Di sini, ketika mendengarkan itu, Chen Lei langsung berkata sambil mengeluarkan kekuatannya. Chen Zhogun, ayahku adalah pemilik keluarga Chen, dan kau bersekongkol dengan iblis untuk merebut kekuasaannya. Kau itu bisa disebut dengan pengkhianat. Kau seharusnya dideportasi dari keluarga Chen. Tapi apa? Dan kau si bocah Dong, ingat ya, tidak ada hak untuk mencampuri urusan keluargaku. Allah, bodo amat lah ya. Di sini, Dong malah bersikukuh, dia tidak peduli apa kata Chen Lei, dia malah berkata serang mereka berdua. Mode santuy, mode slow, di sini Chen Lei langsung mengeluarkan sebuah kekuatannya dan mereka yang maju, mereka langsung terdorong mundur. Di sini, tiba-tiba si Chen ini langsung menyerang ke arah Chen Lei dan si Dong ini maju juga dengan menggunakan sebuah tombak.
Mereka secara bersamaan maju untuk menyerang ke arah Chen Li, dan mereka ingin Chen Li itu tewas, tidak ada. Tapi tanpa mereka tahu, ketika mereka berpikir telah mengenai Chen Li, di sini Chen Li langsung mengeluarkan sebuah teknik seperti Naruto 1000 bayangan. Si Chen dan juga si Dong ini bingung kan, sebenarnya jurus apa ini? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa mereka jadi begitu banyak? Mana ya yang asli? Mereka langsung berkata, di mana mereka? Dari belakang Dong, Chen langsung menjawabnya, maaf ya, tapi kau itu sungguh lamban. Dan di sini, Chen langsung melakukan sebuah teknik yang langsung menepakkan ke arah si Dong ini. Qinran yang melihatnya, dia langsung berkata, wow, Chen Li, tidakkah kau merasa kasihan kepada mereka? Kasihan? Untuk apalah? Chen Li, dia langsung berkata kepada si Kang Bacot, si Dong ini, kau itu lemah, Bung. Dan kau bermimpi saja untuk melawanku. Kau itu benar-benar sampah yang tidak berguna. Di sini, Qinran langsung berkata, Chen Li, berhati-hatilah. Apa? Si Dong ini tidak berhentinya. Dia malah menyerang ke arah Chen Li dengan serangan tapak jarum. Chen Li yang langsung terkena serangan itu, Chen Li berpikir, aku nggak apa-apa, tapi kenapa bisa ya dia melukaiku? Tidak tinggal diam begitu saja. Di sini Chen Li langsung bangkit dengan menggunakan sebuah teknik yang langsung memantulkan jarum yang tertusuk kepada Chen Li. Alhasil di sini jarum itu langsung berbalik ke arah si Kang Bacot, si Dong ini, dan tiba-tiba kakeknya langsung datang, dia si Panatua Dong. Dia berkata, akan kubuat kau membayar perbuatanmu, dan kau berani sekali yang menyakiti cucuku yang tersayang ini. Si Panatua Dong ini yang melihat cucunya terluka, dia langsung mengeluarkan sebuah teknik kekuatannya. Chen yang sekuat tenaga yang langsung menang serangan itu, tapi tidak berhasil karena sungguh kekuatannya itu luar biasa si Panatua Dong itu. Di sini si Chen Li langsung terdorong mundur. Dan untuk kedua kalinya, si Panatua Dong itu juga tidak tinggal diam begitu saja, karena di sini dia juga ingin menyerang ke arah si nona muda, si Qinran. Di sini tiba-tiba Panatua Jiang langsung muncul yang membantu Qinran dan juga Chen Li. Qinran yang bingung, kok bisa Panatua Jiang itu datang ke sini? Dia langsung berkata, Chen Li, kok Panatua datang ya? Ya tentu datang. Begitu Panatua Dong datang, aku langsung mengirim pesan ke Panatua Jiang. Dan sementara hari ini di Hall of Heaven, di sini Panatua langsung berkata, keterampilan apa yang diinginkan keluargamu? Mengapa kau ingin bergabung ke sekte Suantian kami? Selain itu, ayahmu pasti tidak akan mungkin setuju, kan? Dia datang ke sini untuk bergabung kepada sekte Suantian karena dia di sini ingin dekat dengan si Chen Li yang telah menyelamatkannya. Akhirnya di sini, Lei Yuan walaupun belum secara resmi untuk menjadi murid dari sekte Xuanzong, dia telah diterima untuk menjadi murid dalam. Dan akhirnya di sini para Panatua langsung berkumpul. Dan dia, si ketua sekte ini, dia langsung berkata kepada si Panatua Jiang. Dia berkata, Panatua Jiang, apa yang akan kita lakukan dengan anak muda yang mendapatkan nilai yang baik? Panatua langsung menjawabnya, pemimpin, ada seorang murid bernama Chen Li. Mendengarkan Chen Li, si Panatua Dong langsung berkata, ketua, yang mendapatkan tes tertinggi kali ini, aku ingin dia menjadi muridku. Dan di sini mereka yang lolos, mereka langsung masuk berkata memberikan salam. Salam ketua dan Panatua. Dan dia, si ketua sekte, dia langsung berkata, kamu Chen Li kan? Dia melanjutkan kalau Chen Li ini akan berada di bawah didikan dari Panatua Dong. Di sini Chen Li langsung berkata, maaf ketua, tapi kenapa harus dia? Chen Li bertanya, kenapa harus memilihnya? Padahal kan di sini kan banyak Panatua. Di sini Panatua langsung menjawabnya. Dia berkata kalau si Panatua Dong itu menginginkan Chen Li menjadi muridnya. Lantas, apakah kau tidak akan bangga? Bangga? Kenapa kau harus bangga? Saya dengar bahwa jika seorang murid menyelesaikan tes dengan peringkat atas, akan bebaskan memilih gurunya sendiri. Lalu kenapa aku tidak boleh memiliki hak itu? Bukankah saat ini saya memiliki hak untuk memilih guru saya sendiri? Qinran berkata, apa yang akan kita lakukan? Ketika dia mengancam para tetua yang lain, tentu saja mereka tidak akan berani merekrut, bukan? Tenanglah, kau tenang saja, kata Chen Li. Di sini, Panatua Dong langsung berkata, jika kau tidak mau menjadi muridku, kamu bisa keluar dari sini lah. Dan dengan terpaksa di sini, Chen Li harus menjadi murid dari Panatua Dong. Ketika itu telah selesai, di sini tiba-tiba seseorang langsung memanggil Chen Li, dan itu adalah Lei Yuan. Chen Li yang melihatnya, dia langsung berkata, lalu kenapa kau berada di sini? Lei Yuan langsung berkata, tentu dong, aku kan telah menjadi murid dari Suan Tianzong. Dan akhirnya di sini,
si Chen Lei itu langsung berkata, menyapa si Panatua Dong karena dia dipanggil. Akhirnya dia pergi ke sini. Murid Chen Lei memberi salam kepada Panatua Dong. Si Panatua Dong ini dengan sombongnya dia langsung berkata, kau Chen Lei berlututlah dan panggil aku Tuan mulai sekarang. Chen Lei mendengarkan itu dia berkata, berlutut, kau tidak pantas mendapatkannya. Lalu kenapa aku harus berlutut di hadapanmu? Panatua Dong langsung berkata lagi, melanjutkan kalau Chen Lei telah tidak sopan kepada gurunya dan akan dimasukkan ke ruang yang tenang di bagian bawah tebing sebagai hukumannya. Sekarang, Chen Lei di bawah tebing yang telah menerima hukuman dari si Panatua Dong. Chen Lei yang melihat monster ini ya biasa saja. Dia berkata, kau tidak akan bisa membunuhku dan dia ingin menyiksaku. Menarik juga ya. Dia beranggapan kalau aku akan takut di penjara ini, tapi apa? Bukan apa-apa. Sementara sekarang di sini, Chen Lei yang dipenjara oleh Panatua Dong. Ia berkeliling-keliling. Dia berkata kalau seperti terdapat rantai yang merupakan bagian dari formasi pengubah nadi bumi kan. Dan di sini dia patriark sebelumnya. Dia berkata, sebenarnya Panatua Dong itu tidak berhak dan tidak layak untuk formasi itu. Di sini seketika Chen Lei tiba-tiba dia langsung terjatuh dan langsung ke tempat Panatua sebelumnya. Dia yang dirantai ini dia langsung berkata, bagaimana kau tahu? Apa kamu orang suruhan Dong Dava? Aduh, kau ini ngomong apa sih? Tentu saja bukanlah, jawab dari Chen Lei. Melihat Panatua sebelumnya di sini, Chen Lei berkata, sekilas aku mengenal di kehidupanku yang telah kujalani selama ini. Rasanya sepertinya aku akan mati lagi di sini ya. Dan di sini Chen Lei dengan gercepnya dia langsung memberikan salam, memberikan hormat kepada Panatua sebelumnya. Melihat Chen Lei yang bersikap sopan, Panatuanya langsung berkata, memang benar tidak mungkin jika kau itu mata-mata karena kekuatanmu terlalu rendah. Dan lupakanlah tentang menyelamatkanku dengan kekuatanmu saat ini. Mungkin kau sekarang dalam bahaya. Pergilah sendiri selama kamu masih bisa kabur. Mendengar itu, Chen Lei bertanya-tanya. Pergi kemana? Di belakangku, terdapat pintu yang langsung mengarah ke puncak Suan Wu. Lalu, kau bisa pergi lewat sana lah. Dan dia yang disegel di rantai Panatua sebelumnya, dia langsung berkata, Chen Lei, kau itu bocah yang cukup menyenangkan ya. Dan di sini, Chen Lei yang mendapatkan token dari si patriark sebelumnya, dia langsung berkata, terima kasih atas hadiahnya senior. Aku pasti akan menjadi lebih kuat dan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Dia, si Lei Yuan, dia yang berkeliling-keliling. Di sini tiba-tiba, dia berpikir kan, ini adalah satu-satunya jalan menuju puncak Suan Wu. Tapi kenapa tidak ada yang jaga ya? Dia yang melihat itu, yang berputar, itu Chen Lei kan? Dia dari mana? Dia bertemu lagi kan dengan Lei Yuan. Dia langsung bertanya, lah, aku bertemu lagi dengan dirimu. Kau ngapain kesini? Ya, karena aku berniat untuk mengunjungimu sebenarnya. Chen Lei langsung marah. Dia bertanya-tanya. Di sini jelaskan. Chen Lei langsung marah. Dia langsung berkata kepada Lei Yuan. Dia berkata, pertemuan pertama hanyalah kecelakaan jelas. Itu tidak apa-apa. Tapi dengan pertemuan kedua, kau belum menjelaskan detailnya, dan lagi, tiba-tiba kau langsung datang berniat untuk mengunjungiku. Apa-apaan ini maksudnya? Lei Yuan langsung menjawabnya dengan ragu-ragu. Dia berkata, aku dengar kamu memiliki masalah dengan Panatua Dong, jadi aku kesini untuk membantunya. Lah, kenapa kau yang menyelamatkanku? Ya tentu, karena kamu itu kan telah menyelamatkanku. Chen Lei yang tidak percaya, dia langsung mengumpulkan kekuatannya. Dia berkata, tidak mau jujur ya. Ya, tapi aku yang menyakitimu juga tidak berani karena aku tipe orang yang tidak mau menyakiti wanita. Iya. Dan lagi-lagi ketika Chen Lei ingin pergi, dia langsung bertemu lagi dengan Qin Lan. Qin Lan langsung berkata, Chen Lei, kenapa kau di sini? Aku punya berita penting untukmu. Lah, cepat katakan berita apa yang kau maksud. Di sini Qin Lan langsung berkata, setelah kamu pergi, aku ditempatkan di bawah bimbingan Lao Shaofeng. Dan apa? Kamu tahu siapa murid utamanya? Dan ternyata dia itu Xiao Feng. Dia seorang pemuja iblis. Apa? Pemuja iblis? Lei Yuan langsung mendekat. Dia berkata, yang ku tahu ya, Xiao Feng itu seorang yatim piatu. Dan kemudian dia diadopsi oleh para Panatua. Lalu bagaimana bisa dia itu menjadi pemuja iblis? Soal itu ya. Chen Lei, apakah dia bisa dipercaya? Lei Yuan langsung berkata, memperkenalkan diri. Aku Lei Yuan, aku punya dendam terhadap para pengikut iblis.
Dan di sini Qin langsung berkata, ya baiklah, aku akan mempercayaimu. Dia langsung menceritakan pada saat malam itu di Gunung Long Son Feng, dia si murid utama yang bernama Xiao Feng. Xiao Feng langsung berkata, saudari, lah, oh saudara Xiao Feng ya, ada apa? Sudah malam, kenapa kau tidak beristirahat? Dan mereka langsung melakukan sebuah pembicaraan dan basa-basi lah. Xiao Feng langsung berkata, ketika aku masih muda, aku pergi ke sana sekali dengan guru. King Ran, dia langsung berkata, oh ternyata begitu ya. Tapi terlintas di pikirannya, dia berpikir, kenapa rasa wajahnya pernah kulihat ya? Oh ternyata dia bocah itu. Pada malam itu, Chen Xiaofeng bekerja sama dengan Sekte Iblis untuk menghancurkan kota Xinyan. Aku pernah melihat Xiaofeng dengan mata kepalaku sendiri. Di sini, para sekte iblis itu langsung berkata kalau Xiao Feng itu adalah pemimpin muda. Sejak saat itu, di sini, King Ran langsung menyadari kalau Xiao Feng itu adalah salah satu utusan dari mereka. Dia di sini langsung berkata kepada Chen Li, dia berkata, kita di sini ingin membuat kota Qinyan berada di bawah pelindungan sekte Xuan Tianzong kan? Tetapi jika Xuan Tianzong dan sekte iblis bekerja sama, maka bagaimana dengan nasib kota kita? Chen Li langsung berkata, hei, menurutmu ya, orang-orang Xuan Tianzong tidak mengetahui identitas asli Xiao Feng kan? Di sini, Lei Yuan langsung berkata, sepertinya mereka tidak mengetahuinya. Tapi ya, apa yang baru saja kau katakan itu tentang Xiao Feng adalah seorang pemimpin muda mereka. Itu berarti bahwa dia keponakan pemimpin sekte iblis. Dan yang aku tahu, dia, si pemimpin iblis itu, telah banyak sekali menyerang kota-kota kecil. Apa? Qin Ran, tenanglah. Di sini, setelah itu, Qin Ran bertanya, Chen Li, siapa perempuan itu? Apakah dia pasanganmu? Ya, tidak mungkin lah. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak mengenal wanita tadi. Di sini, mereka langsung pergi ya, menghampiri sebuah teleportasi. Qin Ran berkata, dari apa yang aku dengar, kita akan diteleportasikan jauh ke susunan. Dan teleportasi yang lama sudah tidak bisa lagi untuk digunakan. Sepertinya benar-benar ya, sekte ini ingin menyiksa kita. Tapi tenang, tokenku seharusnya bisa untuk membawa orang lain kan. Jadi mari kita coba. Ketika itu tiba-tiba di sini, Chen Li langsung ketarik. Dia berkata, lah, kamu kan tidak punya token array. Teleportasi akan menghancurkan tubuhmu loh. Di sini, dia bingung kan. Tiba-tiba Chen Li langsung ketarik ke dalam sebuah teleportasi. Bukannya kau ketarik, lalu kenapa kau tiba-tiba berada di belakangku? Ya tentu bukan aku yang ketarik. Chen Li langsung berkata, jangan berisik, ada yang ingin kuceritakan kepadamu. Di sini, dia langsung berkata kepada Qin Ran tentang ada gosip bahwa terdapat iblis yang dijinakan. Aku takut bahwa gosip itu benar. Bahkan Patriark Xuan Tianzong berlindung pada iblis dan dia berencana untuk menumbalkan murid baru untuk iblis. Apa? Di sini, kok bisa dia tahu ya? Di sini kita bertanya. Chen Li mengetahui itu karena dia menggunakan teleportasi yang dia masuk tadi untuk sementara. Dan dia melihat kalau di sini, ketua sekte dan juga Panatua Dong, mereka itu menyembah iblis dan bekerja sama tunduk kepada iblis. Mereka berencana untuk menggunakan murid baru itu sebagai tumbalnya. Di sini, tiba-tiba ketika si iblis itu merasakan kalau seseorang sedang mengintip, dia langsung menggunakan sebuah kekuatannya dan ternyata di sini Chen Li langsung menghilang. Dia kembali ke tempat penjara tempat Panatua sebelumnya tersegel. Patriark sebelumnya itu langsung berkata, nah, kau harusnya sudah melihat kebenarannya kan? Kau memberikanku token ini agar aku bisa melihat kebenarannya kan? Mengapa aku? Ya tentulah, karena aku ini kan menyukaimu. Kukira setelah mengetahuinya, kau akan langsung kabur, tapi siapa sangka kau akan menemuiku kembali. Dan di sini, Chen Li langsung mengucapkan terima kasih kepada Patriark sebelumnya. Melanjutkan itu, di sini Chen Li berkata, jika bukan karena senior memberitahuku, aku yakin rencana iblis itu pasti akan berjalan lancar. Dan jika itu terjadi, maka kota-kota atau bahkan seluruh dunia akan mengalami kehancuran. Di sini, Patriark sebelumnya itu yang melihat Chen Li, dia langsung berkata, bahkan dalam kesulitan seperti ini, kamu masih sempat memikirkan keselamatan dunia daripada keselamatanmu sendiri. Menarik. Kamu memang berhati mulia, tapi bergegaslah. Kau itu tidak akan punya waktu. Dia langsung menceritakan semua itu kepada si Qin Ran, dan Qin Ran langsung merespon. Chen Li, jika hanya kita berdua, bukannya sulit melawan iblis dan sekte Xuan Tianzong itu. Keesokan harinya di pagi hari yang sangat cerah di kota Duan Shangcheng.
Di sini, Chen Li ingin membuat pil kan ya, dan tiba-tiba Liu Yuan mengikuti Chen Li. Chen Li berkata, lalu apa tujuanmu sebenarnya? Aku mengakuinya kalau aku masuk sekte ini karenamu, tapi aku penasaran dengan teknik petirmu. Apakah kamu sudah membangkitkan ekaristi petirmu itu? Iya. Apa ekaristi petir? Apa itu sama dengan dewa petir? Dewa petir itu praktisi tingkat dewa yang mempelajari ilmu Lady dalam buku kuno. Dan salah satunya syarat untuk menjadi dewa petir adalah ekaristi petir. Lei Yuan melanjutkan, sejujurnya aku juga seorang praktisi petir, dan aku tidak dapat menggunakan teknik-teknik dewa petir sepertimu itu. Oh, jadi itu ya alasanmu mengikutiku, jawab dari Chen Li. Dan tiba-tiba di sini secara otomatis Lei Yuan langsung memberikan sebuah kantong kepada Chen Li. Dia berkata, ambillah batu-batu ini sebagai hadiahmu. Dan di sini ketika tiba-tiba Chen Li ingin membuat pil, dia mendapatkan gangguan lagi untuk kesekian banyaknya. Dia seorang perempuan yang berkata kalau dia ingin tempat ini. Mendengarkan itu di sini Chen Li tentukan tidak setuju dan dia langsung berkata menolaknya. Aku telah membayar DP ke pemilik. Jadi ruangan alkamis ini adalah milikku. Pemilik, apakah kamu tidak tahu cara berbisnis? Dan si pemilik itu langsung berkata, Tuan, Nona ini ingin mengekstrak country floret. Itu adalah pil yang sangat langka dan susah untuk ditemukan. Chen Li yang melihat itu, apakah kau ingin membuat pil Shishan? Dan kamu ini lucu sekali ya. Chen Li di sini berkata menjelaskan kalau array di ruangan alkemia ini hanyalah tingkat 1 saja. Jadi, jika kau ingin menggunakan untuk mengekstrak country flower, itu akan sia-sia saja. Si Pinky ini malah mengelaknya, dia tidak menerima ketika dia mendengarkan perkataan Chen Li seperti itu. Dia berkata malah, ini adalah urusan mendesak. Jika kita tidak mencobanya, maka tidak akan tahu kan? Dari lagamu menjawabnya sepertinya kelihatan ya, kau itu sedang terburu-buru. Apakah kau ingin menyelamatkan nyawa seseorang? Tetapi aku punya cara yang lebih efektif, jawab dari Chen Li. Dan di sini si Pinky ini mendengarkan perkataan Chen Li, dia langsung berkata, ya baiklah, aku akan percaya denganmu, tapi jika kau gagal, kau harus membayarnya dengan nyawamu itu. Ya tenang, aku akan berhasil kok, jadi silakan masuk terlebih dahulu. Di sini, Chen Li langsung menutup pintunya. Dia berkata kalau ya bersiap-siaplah, dengan cepat aku akan membantumu. Apa kau yakin ini akan berhasil? Chen Li berpikir, dalam kehidupan sebelumnya, Chen Li sudah diajari oleh ahli alkemia untuk menggunakan kekuatan petirnya saat mengekstrak country flower. Jadi, ya percaya sajalah kepadaku. Dan di sini dia langsung memasukkan itu ke dalam sebuah gentong. Ini adalah sebuah gentong untuk pembuat pil. Si Pinky ini langsung mengeluarkan sebuah kekuatannya. Dia berpikir kalau levelnya cukup bagus, tetapi peralatan di sini menahan potensi penuhnya dalam penyulingan. Dan ketika bunga itu telah turun, si country flower, dia langsung bergerak si Chen Li ini dengan ya santuy lah. Dia langsung menggunakan sebuah teknik petirnya. Di sini, si Pinky ini berkata, bocah, apa yang kau lakukan? Apakah ini akan berhasil, tenanglah, bukannya kamu hanya membutuhkan esensinya. Tenanglah sedikitlah, coba kau lihat. Jika kita membutuhkan esensinya, maka kau lihat itu. Kemurnian ini bahkan tidak bisa diekstrak menggunakan api tingkat ke-7. Jadi kepercayakan sekarang. Ini yang dinamakan dengan Sang Pinshan. Dan akhirnya di sini pilnya telah jadi. Dan si Pink ini berkata, katakan apa yang kau inginkan. Selama aku bisa memenuhinya, maka aku akan berjanji untuk ku penuhi. Di sini, Chen Li langsung berkata, pertama ya, aku ingin pergi ke perbatasan, jadi aku butuh eliksir dalam jumlah besar. Ya, kalau masalah itu mah tidak masalah. Lalu, aku akan membutuhkan bantuan eliksir untuk menerobos tahap selanjutnya. Aku harap juga kamu bisa menyediakan beberapa bahan berharga untuk aku suling menjadi pil. Di sini, si Pinky langsung berkata, akan kuberikan token ini agar aku dapat menemukanmu saat mengirimkan eliksir dan bahan berharga. Dan juga ya ngomong-ngomong, kamu kan telah membantuku ya, dan kupastikan kamu akan menerima banyak hadiah. Hadiah? Apa lagi? Di sini dia langsung berkata melihat Chen Li, dia kan menyewa tempat ini ya, lalu apakah kau tidak akan menyuling? Lalu kenapa kau tidak keluar? Ya tentu, penyulingan tadi kan menguras staminaku, jadi aku butuh istirahat. Selain itu ya, aku juga ingin melihat bagaimana kau menyulingkan pil ini.
Selain itu ya, aku juga ingin melihat bagaimana kamu ya menyuling. Di sini ya, Chenli langsung menunjukkan atraksinya. Melihat dari apinya yang sudah merata dan itu sudah bagus. Di sini ketika bahan-bahannya telah diambil, Chenli langsung memasukkannya. Tetapi di sini ya, si Pinky itu malah berkata, bocah, kau salah woi. Bukannya satu-satu yang memasukkannya, lalu kenapa kau langsung memasukkan semuanya? Dahlah, kau itu cerewet sekali ya. Kau itu duduk saja dan menonton. Seperti biasa di sini Chenli langsung menunjukkan atraksinya lagi dengan kekuatan petirnya itu. Dia langsung memasukkan petir itu yang digabungkan dengan api ke dalam gentong ini ya, dan jadilah sebuah pil. Si Pinky itu malah berkata melihatnya, lah itu kan pil Yuan ya, bagaimana bisa teknik asal-asalan dapat membuat pil Yuan dan setelah itu di sini langsung Chenli berkata, ya akhirnya waktunya untuk menerobos ke tahap selanjutnya. Ya aku akan bertambah semakin kuat dan di sini Chenli langsung mulai melakukan sebuah penerobosan dengan langsung memakan pil Yuandan. Sekarang di sini, di tempat Panatwadong, dia si Chenli langsung dipanggil untuk menghadap. Setelah Chenli bertemu dengan Panatwadong, dia langsung berkata kan, Panatwadong, bukankah sebelumnya aku itu kan dihukum ya, dan tidak boleh keluar. Lalu mengapa kau memperbolehkanku dan kenapa kau memanggilku? Panatwadong mendengarkan itu, dia langsung berkata, kau ini benar-benar ya tidak bersyukur. Aku kasihan kepadamu dan akan kuberi kamu kesempatan lagi. Di sini Chenli sudah tahu maksud dari Panatwadong karena di sini kemarin malam Chenli sudah menyelinap berkat token dari Panatua sebelumnya yang memberikannya akses. Dan di sini trik dari Panatwadong itu dengan si ketua sekte, dia telah bekerja sama untuk menumbalkan murid barunya menjadi ya bangsa iblis, untuk membuat mereka menjadi bertambah kuat. Jadi, ya kepunahan manusia seperti itu. Dengan beraninya di sini Chenli langsung berkata kepada Panatwadong, dia berkata, ini kan kesempatan bagus ya, lalu mengapa tidak memberikan ini kepada cucumu saja? Aku dengar cederanya itu sudah membaik, lalu ya dia sajalah pergi. Dia si Cepudongan langsung menjawabnya, aku tidak ingin pergi, aku ada urusan penting yang harus aku lakukan. Berisik sekali ya kalian ini. Setelah pertemuan dengan Panatwadong itu, dan keesokan harinya di sini, dengan fix ya, di lapangan Suan Tianzong, mereka murid baru telah berkumpul. Di lingkaran teleportasi ini, Chenli langsung dikirim, dia si murid dari Panatwadong, dia langsung berkata, saat saudari laki-lakiku datang, kita akan mengikuti, dan jangan membantah. Dan tidak hanya Kinran saja, di sini juga ada Lei Hyun. Dan dia, si murid dari Panatwadong ini, membantu. Dia dihiraukan oleh Chenli, Lei Yun, dan juga Kinran. Di sini tiba-tiba Chenli langsung memberikan salam, halo saudara Bibi, dan dia berpikir, tampaknya aku harus melibatkan mereka ya, dalam menggagalkan rencana iblis itu. Dan Bibi ini sepertinya dia berada di ranah Master of Ancient Rain. Dan dia langsung menjawabnya, Chenli, aku dengar kalau berita baru-baru ini berkata, kau itu dipenjara karena melawan Panatwadong. Niat bersombong di sini Chenli langsung berkata, ya aku juga mendengar bahwa Bibi murid dari Raymania kan. Oh, ternyata kau tahu tentang itu. Chenli melanjutkan, tampaknya orang tua itu tidak bisa mengajarkannya dengan sangat baik ya. Hei, tutup mulutmu ya, berani sekali kau menghina guruku. Chenli berkata, berita yang kamu dengar itu memang benar. Itu alasan mereka memenjarakanku. Itu karena mereka itu iri dengan bakatku. Lalu apa salahku? Tidak ada kan? Aku juga mendengar bahwa sifatmu yang polos itu dan lugas. Dengan sifat seperti itu, kau itu akan mudah ditipu loh. Kau ini lancang kali ya si bocil. Dan di sini mereka langsung naik ke sebuah kapal terbang. Tapi ini bukan logo Indonesia. Dan dia langsung berkata, memberikan sebuah 1-2 kata kepada murid baru di sini. Tujuan kita adalah kota perbatasan. Kota garis depan melawan para iblis. Tapi tenang saja. Para iblis selama ini berada di sekitar area kan. Pertahanan mereka tidaklah terlalu kuat. Dia juga di sini menjelaskan kepada semua orang yang berkumpul di sini, untuk semua iblis yang kalian bunuh, itu akan diakumulasikan 1 poin pertempuran. Dan prestasi kalian akan diabadikan di gerbang masuk kota atau di istana kerajaan.
Mereka yang mendengarkan itu, mereka langsung sangat bangga dan bersemangat. Sementara di sini, Kinran dan juga Chenli sudah tahu motif mereka. Kinran berkata, "Chenli, kau tidak tahu sama sekali kah?" "Untuk apa aku takut? Ada beberapa hal yang ku takuti, tetapi aku sekarang memiliki kartu as yang sangatlah kuat." Di sini, Chenli berkata, di kehidupan sebelumnya itu hanya bermodalkan setengah le di Jing. Dan dia dapat bertarung dengan iblis selama bertahun-tahun. Aku penasaran seberapa kuat aku sekarang di sini. Setelah sampai di kota perbatasan, Chenli langsung melihat, wah, ini dindingnya tinggi kali ya. Dia yang masuk ini, dia seorang panatua Kuanzong. Dia langsung berkata, "Xiaozong, sudah lama ya tidak melihatmu di sini." Dan dia langsung menjawabnya, "Salam panatua." Iya, mereka semua ini adalah murid baru dari sekte. Dan mereka melihat kalau mereka itu telah membunuh iblis dan langsung dibawa. Karena dia di sini, murid dari Panatua Dong ini sangat lebay kali ya. Dan langsung mereka tahu, wah, jijik kali ini, dan dia langsung muntah pelangi. Sementara si Bibi ini langsung mereka sebuah teknik api. Dia berkata, "Generasi muda hanya belum beradaptasi, jangan merendahkan kami loh." Lah, kau ini berani sekali menyerangku. Mereka malah bertengkar si dua orang tua ini. Xiao langsung berkata, "Malam ini istirahatlah dulu." Dan hari ini mereka tidak langsung bertarung untuk membasmi para iblis. Mereka di sini diberikan waktu untuk beristirahat. Dan besok mereka akan membasmi iblis dan berlatih. Mendengarkan perkataan dari Xiao, di sini Chenli mencurigakan ya, tampaknya para iblis sudah disiapkan di luar sana. Aku sudah berjanji tidak akan membiarkan orang-orang yang kusayang mati kali ini. Apalagi sampai terbantai, aku tidak mau. Dan di malam hari, di sini Chenli langsung masuk ya, bertemu dengan Bibi Panatua. Chenli berkata, dia tidak percaya ketika mendengarkan perkataan dari Chenli, dan dia malah menjawabnya, "Kau datang ke sini untuk apa? Lalu mengapa kamu itu menjelek-jelekan Xiaozong?" Sepertinya benar ya, kata Panatua Dong, tentangmu itu loh, seorang berandal anak nakal. Di sini, Chenli tidak tinggal diam, dan dia langsung memberikan sebuah bukti dan menunjukkan sebuah token dari Panatua sebelumnya. Bibi itu yang melihatnya, dia kaget lah. Bagaimana bisa kamu memilikinya? Akhirnya di sini Chenli langsung menjelaskan tentang patriark sebelumnya, guru dari sang bibi ini. Gurumu itu belumlah mati, dan dia juga menerimaku sebagai muridnya. Dia tidak percaya, omong kosong apa yang kau bicarakan? Hei kau, tenanglah Bi. Di sini aku akan mengatakan, lalu kenapa aku harus membohongimu? Dia itu dipenjara di bawah puncak Suanwu oleh ketua sekte dan juga Panatua Dong. Itu tidak mungkin, woi. Mana mungkin dia dipenjara? Bagaimana bisa ketua dan Panatua itu mengkhianati guruku? Ya, itu kan yang kau tahu ya. Orang harus melihat sendiri kan, agar dia bisa dipercaya. Dan di sini, dia langsung menunjukkan kalau itu adalah Panatua sebelumnya yang sudah dipenjara dan juga disegel. Tidak hanya Panatua, di sini dia juga menunjukkan rekam jejak di malam sebelumnya. Di sini pertemuan Panatua, ketua sekte, dan Xiao dengan bangsa iblis. Chenli di sini langsung menjelaskan, "Bibi, jika kau mendengar perkataanku, kau tidak akan percaya kan? Lalu bagaimana dengan ini?" Si Bibi Panatua ini, dia langsung kaget. Xiaozong sebenarnya, kenapa dia mengkhianatiku? Tidakkah kamu berpikir dia terlihat mencurigakan? Aku tidak ingin loh menghalangi rencana mereka untuk sekarang. Jadi, aku hanya berdiam diri saja. Bibi itu langsung panas cuy, dan dia langsung mengeluarkan sebuah tekniknya, teknik api. Dia berkata, "Aku pikir ya, mereka itu adalah orang yang sangat baik, tetapi tidak kusangka mereka berani sekali menipuku. Xiaozong, awas saja kau nanti ya." Dan akhirnya di sini mereka kolab ya, mereka bekerja sama untuk menggagalkan rencana Panatua, ketua sekte, dan juga Xiaozong untuk membela sang iblis. Di sini Chenli juga berkata agar Bibi Panatua ini bersikap polos santuy seperti tidak ada apa-apa, jangan asal gerabak gerubuk. Dan dia merasakan kalau dia si Chenli ini sudah penerobosan dan di tahap Ningguaril. Dan sekarang saatnya tiba membasmi para iblis. Dia Xiao langsung berkata, "Semuanya ikuti aku." Di sini Kindra langsung bertanya kepada si Chenli. Dia berkata, "Chenli, lalu apa yang harus kita lakukan?" Mendengarkan itu di sini Chenli langsung berkata,
ulur waktu, temukan array, dan hancurkan dulu arraynya. Xiao langsung berkata kalau di depan itu ada iblis dan mereka harus menyerangnya. Di sini Xiao berpikir, sial, kenapa mereka bisa begitu banyak ya? Di sini Chen Li berkata, meskipun jumlah mereka lumayan banyak, lalu kenapa kita tidak lawan saja? Jika kita terdesak, kita bisa kan meminta bantuan, dan keadaan kita ini sekarang masihlah dalam kondisi prima. Kemungkinan besar ya pasti kita akan menang. Si Xiao Ni menjawabnya, dia berkata, jika kita bertempur dan kalah, bukankah itu akan mencoreng nama sekte Xuanzong? Jadi, kalian itu harus patuh dan perintai perkataanku. Tapi di sini ya, Chen Li langsung berkata mendeklarasikan untuk semuanya yang di sini. Dengarkan kalian semua, senior benar. Dia berkata, jika kita keluar langsung, ya pasti kita akan kalah dan itu akan mencoreng nama sekte. Maka dari itu, untuk semua murid, jangan sampai kita kalah untuk melawan mereka. Dan bagi mereka yang kalah, akan dikenakan hukuman. Dan akhirnya di sini, mereka semua, Lei Yuan, Qin Ran, Bibi Panatua, dan juga Chen Li, dia malah menyerang para iblis itu. Dan di sini, Xiao langsung berkata, dia berdiam diri. Buset, ini kenapa jadi seperti ini ya? Di sini Chen Li langsung maju ya untuk menyerang para gerombolan iblis itu. Mereka itu seperti bentuk iblis laba-laba. Dengan serangan petir milik Chen Li, para iblis laba-laba itu dengan mudah bisa dikalahkan. Dan ditambah dengan kekuatan Bibi Panatua dengan kekuatan apinya, itu langsung bisa memotong para iblis itu. Dan mereka di sini akhirnya bisa untuk mengalahkan para iblis itu. Dan di sini tiba-tiba ya, ketika iblis itu ingin menutul-nutulkan, ingin menyerang ke arah si anak buah dari si Panatua Dong ini, seketika monster laba-laba itu tiba-tiba dia langsung berhenti. Dan Chen Li langsung berkata, ada apa senior? Mengapa kau kelihatannya begitu sangat takut? Dan Xiao ini langsung berkata, dia menjawab perkataan dari Chen Li. Dia berkata, tentu saja, siapa yang takut? Jika kalian mati, akulah yang pasti akan disalahkan. Si Chen Li ini dengan tenggelam langsung berkata, apa itu? Apakah itu alasan yang kamu gunakan untuk berlari? Xiao langsung berpikir, berani sekali ya dia itu meremehkanku. Awas saja kau nanti. Untuk sekarang, aku harus membawa mereka pergi ke arena darah. Dan ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka berjalan itu tiba-tiba kelelahan dan jatuh pingsan. Tidak hanya mereka yang OTW, tapi di sini Xiao juga pingsan. Dan di sini, Chen Li langsung berkata, Chen Li bertanya, lah Lei Yuan, kenapa kau tidak pingsan? Ya rahasia, sepertinya Chen Li ini mengharapkanku untuk pingsan ya ternyata. Ketika di sini Chen Li menggeledah Xiao dan dia akhirnya menemukan sebuah kristal darah. Chen Li berkata, kristal darah ini benar kristal kan? Di sini Chen Li langsung berkata, hanya satu orang saja yang menemani Chen Li untuk pergi ke arena darah. Karena di sini Chen Li memilih Lei Yuan. Di sini ya Lei Yuan bertanya-tanya kan, lalu bagaimana cara kita untuk sampai tepat waktunya? Mendengarkan itu Chen Li tentu dong menjawabnya. Dia berkata, itu gampang. Ada cara singkat kita untuk pergi ke sana dengan menggabungkan dua kekuatan Ekaristi petir menggunakan kekuatan Thunder Wing. Dan di sini Chen Li menang banyak. Dia langsung memeluk Lei Yuan. Dan secara otomatis di sini mereka langsung berpindah tempat di lingkaran arena ini. Mereka telah bersiap-siap para komplotan iblis. Si kaum iblis langsung berkata, melihatnya semua sudah siap, hanya tinggal darah manusia dan akhirnya akan selesai kan. Harapan poni keluargaku akan segera terwujud. Raja iblis pasti akan membalas jasa aku kan. Dan di sini sang iblis ini dia langsung bersembunyi untuk melihat para kaum manusia ini masuk ke dalam jebakan. Ketika Chen Li sudah sampai, dia langsung menyelidiki lingkaran dari area itu dan dia melihat ya, dia berpikir, ketika kota perbatasan diserang, aku tidak di sana kan sebelumnya. Aku hanya dengar bahwa gerbang mereka tiba-tiba hancur dan aku penasaran bagaimana bisa ternyata mengorbankan manusia untuk mengisi area ini dan apa ini ya yang menghancurkan gerbangnya. Chen Li berkata kepada Lei Yuan, area darah ini sepertinya kekuatan ini disalurkan lewat tanah dan akan meledak ke gerbang kota. Lei Yuan dia langsung menjawabnya, dia berkata, hah? Bukankah itu berbahaya sekali ya? Dan di sini, dan secara otomatis ketika mereka sudah menyelidiki, sudah tahu, dan sudah berada di sini, tentu dong, area ini susunannya harus diambil alih.
Chen Li yang menunjukkan sebuah batu kristal yang sangat langka dan Lei Yuan yang melihatnya. Lah, bukankah itu batu hitam? Dari mana kau bisa mendapatkannya? Di sini ya, iblis itu langsung muncul. Dia berkata, "Hoi kalian, manusia." Lah sial, dia bisa melihat Thunderwing kita cuy. Tidak kusangka ya, akan ada yang datang ke sini hanya untuk mengantarkan nyawanya. Dengan gercepnya, di sini Chen Li langsung menggendong Lei Yuan. Coba kau itu pegang erat woi. Dia langsung mengeluarkan sebuah sayap dari punggungnya. Dan itu karena dia di sini telah melakukan sebuah penerobosan. Tapi tidak gentar, di sini iblis itu langsung mengejar Chen Li. Chen Li berhenti kan. Di sini iblis itu langsung berkata, "Lah, kau sudah lelah dan kau sudah menyerah ya ternyata." Kurasa jarak segini sudah cukup kan? Jawab dari Chen Li. Jarak apa maksudnya? Tentu dong, jarak ini untuk membunuhmu agar tidak diketahui oleh para penjaga. Lucu kali ya, kau ingin membunuhku di alam Ningyuan itu. Lucu kau, mimpi saja sana. Chen Li, dia langsung meminta Lei Yuan untuk menutup matanya. Dan di sini, Lei Yuan langsung menutup matanya. Bagus, tetaplah seperti ini. Dia langsung mengeluarkan sebuah teknik dan di sini, Chen Li langsung mengeluarkan sebuah teknik panah yang langsung menyerang ke arah iblis itu. Iblis itu yang melihatnya, dia berpikir, "Sedih, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa tiba-tiba aku tidak bisa bergerak dan kenapa ya? Ada apa ini?" Sepertinya ada hal yang sangat aneh. Serangan yang diberikan oleh Chen Li itu langsung menyerang ke arah iblis yang banyak omong itu. Bagaimana bisa aku akan mati konyol seperti ini dengan sangat mudah? Pertarungan itu berakhir sangat mudah dan sangat cepat. Dan di sini masih ya rencana yang akan diselesaikan oleh Chen Li dan juga Lei Yuan. Sementara sekarang di perbatasan kota, mereka langsung berlari. Mereka berkata, itu para iblis kan? Para binatang iblis itu tiba-tiba langsung muncul dan berkumpul di gerbang kota yang jumlah mereka itu diperkirakan sangatlah banyak. Seperti tidak terjadi apa-apa di sini ketika Xiao sadar, dia berpikir bagaimana ya aku bisa pingsan tiba-tiba. Aku curiga sih ini pasti ulah Chen Li. Chen Li di sini masih kan mode santuy seperti tidak terjadi apa-apa dan di sini Nikinran berkata, dia bertanya kepada Chen Li, "Hei, aku dengar kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa tadi malam. Ceritakanlah apa yang telah kau lakukan." Ya, untuk sekarang ya, ini masih rahasia. Nanti juga kau akan mengetahuinya kok. Mereka masih melanjutkan perjalanan mereka dan sampai di tempat tujuan mereka di sebuah lingkaran array. Mereka yang telah sampai, Xiao langsung berkata, "Sekarang kalian semua masuk ke dalam lingkaran itu." Apa maksudnya? Kenapa kau harus meminta kami untuk pergi ke sana? Dan mereka yang masuk ke sana, di sini mereka langsung masuk ke dalam sebuah lingkaran dan langsungnya seperti tertutup dan tersegel. Si iblis ini langsung muncul kan? Dia berkata, kerja bagus ya." Xiao menjawab ya, "Tuan, dengan darah ini seharusnya sudah lengkap kan proses ritualnya." Mereka yang melihat kalau Xiao itu komplotan dan telah bekerja sama, tentu dong mereka langsung berkata, "Senior, ternyata kau itu telah mengkhianati kami dan sekte Xuan Tianzong." Lucu kali ya. Hai. Ketika di sini Xiao dan para iblis itu berpikir kalau rencana mereka akan segera berhasil. Di sini ya, mereka berdua sambil komat kamit kan ya. Di sini mereka di dalam ini, mereka yang melihat ya, mereka bertanya, apa sih yang mereka lakukan itu? Sebagai murid Xuan Tianzong, kamu itu tega sekali ya membunuh kami semua. Dan apakah kamu layak menjadi murid sekte? Gila kau ya. Mereka di dalam ini masih memproses perlakuan Xiao kepada mereka yang dijebak oleh Xiao. Xiao langsung menjawabnya, layak. Lucu kali. Sebenarnya kalianlah yang tidak layak menjadi murid sekte ini. Ini adalah permintaan ketua dan penatua dong untuk membereskan orang-orang yang sampah seperti kalian. Si mulut ember ini, si Xiao, dia langsung melanjutkan perkataannya. "Sebelum kalian semua itu mati, akan kuberitahu kalian sesuatu. Aku sebenarnya adalah putra dari pemimpin sekte iblis." Hah? Iblis? Dia kata iblis kan? Iya, sekte iblis. Bagaimana mungkin? Ketika mereka telah memulai ritualnya, mereka di dalam, mereka merasakan, ini kenapa ya? Ini aku merasa sangat sesak loh napasnya. Ada apa sebenarnya ini? Lei Yuan bertanya kan, "Kakak Chen, apakah kamu yakin tadi malam itu telah berhasil? Kenapa jadi gini woi?" "Iya, tentu dong, itu akan berhasil. Dan coba kau tengok ini ya." Chen Li di sini langsung menunjukkan kekuatannya. Di sini, mereka yang melihat para monster itu yang menjajal perbatasan kota, mereka sudah panik kan? Chen Li berkata, "Kalian semua tenanglah." "Tenang, kenapa?" Dan Xiao merasakan, bagaimana ya? Bagaimana bisa aku di sini?
Mereka tiba-tiba masuk ke dalam lingkaran ini. Cherry bertanya kan, kalian tentu saja ke sini untuk mati. Tapi ya, sebelum kalian semua itu mati, akan kuberi kalian itu sedikit tontonan yang sedikit menarik. Cherry langsung berkata, buka. Di sini ketika buka, langit langsung berubah seperti gelombang petir langsung turun. Dan itu langsung ya seperti panggilan dari Chen-Li. Lei Yuan yang melihatnya, dia berkata, itu Jiu Tian, Xuan Li kan? Chen-Li langsung menunjukkannya dan langsung menebaskan ke arah si para iblis itu. Iblis ini yang melihatnya, dia berkata kan, si iblis serigala, si Roger ini tidak mungkin kan Bung? Bahkan jika kamu mengubah susunan darah, kamu tidak mati loh. Chen-Li menjawabnya, dia berkata, siapa bilang ada pengorbanan? Bukankah ada kamu, serigala 150 mil selatan dari area darah? Mendengarkan itu di sini, iblis itu langsung ya, kau itu berani sekali ya. Dan di sini, dengan kekuatan pedang dari Chen-Li, dia langsung ya menusuk itu kepada si serigala ini. Secara otomatis di sini, Roger, sang iblis itu langsung berhasil menghilang karena telah dikalahkan oleh pedang dari Chen-Li. Bibi Panatua, dia langsung berkata, wow, saudara, kau begitu sangat hebat ya. Dan mereka yang melihat ya, mereka langsung terpukau. Untuk kesekian kalinya, di sini, Chen-Li langsung menggunakan pedang itu lagi untuk langsung menebaskan kepada seluruh iblis yang berada di sana. Setelah rencananya berhasil digagalkan, di sini, iblis itu sudah berhasil kan dikalahkan dan tidak ada lagi. Mereka langsung keluar, dan dia langsung berkata, terima kasih kepada murid sekte Xuan Tinsong. Karena kalian, kota bintang, jadi selamat. Dan sekarang mereka langsung dibawa ke sebuah aula kota perbatasan. Dia, sang pemimpin ini, dia langsung berkata, saudara Chen-Li itu sangatlah kuat. Dia bahkan berani dan berhasil mengalahkan 100.000 pasukan iblis. Dan bahkannya, yang lebih hebat lagi, Chen-Li berhasil mengubah susunan area darah itu. Tidak hanya Chen-Li, mereka juga mengucapkan terima kasih kepada si Lei Yuan, Qinran, dan juga si Bibi Panatua. Lei Yuan berkata, kakak Chen-Li itu sudah memberikan kontribusinya yang sangat besar. Lantas hadiah apa yang akan kalian serahkan dan berikan kepada kakak Chen-Li? Ya tentu dong, terima kasih ya telah mengingatkanku. Tolong saudara Chen berdiri. Chen-Li, dia langsung berdiri dan dia sang penguasa, dia pun langsung berdiri. Dia melanjutkan, sebagai penguasa kota perbatasan, aku memberimu gelar pahlawan militer khusus. Pahlawan militer khusus, ini adalah pencapaian militer tertinggi yang diberikan oleh pemilik kota. Mereka semua langsung berbisik-bisik, seperti kabar burung ya. Langsung mereka ini menggosip. Menerima gelar itu, Chen-Li langsung berkata, saya berterima kasih kepada wali kota. Sementara sekarang di sini, dia sang Panatua Dong dan juga si ketua sekte yang langsung menemui Panatua sebelumnya, dan dia langsung ya memberi pelajaran kepada Panatua itu. Dia berkata, cepat berikan tokenmu yang asli. Kau itu memberikan token yang palsu kan? Mereka mendesak agar si Panatua sebelumnya itu memberikan token dari Panatua ini untuk mereka. Tapi ternyata token itu yang asli sudah diberikan kepada Chen-Li tanpa sepengetahuan mereka berdua. Chen-Li dan kawan-kawan mereka yang OTW telah sampai ke sekte mereka. Di sini, mereka juga tidak lupa untuk membawa Xiao sebagai tawanan mereka karena telah berkhianat. Mereka langsung bergegas ya semuanya ke arah jalan puncak Xuanwu, tempat Panatua Dong. Dan di sini seketika itu tiba-tiba si cepu dari Dong ini menghalangi mereka semua. Dia langsung berkata, si cepu ini, bagaimana kalian bisa kembali? Kenapa kalian tidak mati saja di kota perbatasan? Sudahlah, Dong Suhliang, kau itu menyingkirlah, tidak ada gunanya untuk mencegat. Kau itu masih lemah dan belum cukup untuk menandingiku. Ya, dalam hitungan detik di sini dia langsung diikat. Panatua Dong di sini langsung muncul, dan dia tahu kalau si cucunya itu telah ditangkap lagi oleh si Chen-Li. Panatua Dong langsung berkata, berani sekali ya, Chen-Li, kau itu sampah. Menangkap cucuku lagi. Di sini, Chen-Li menjawabnya, dia sambil pamer ya. Coba kau tengok ini dan buka matamu lebar-lebar. Ini adalah rencana pahlawan militer khusus. Ini dibuat khusus loh untukku. Panatua Dong langsung menjawabnya, ya sudahlah, jika kalian semua sudah mengetahui rencanaku sebenarnya, akan kuhancurkan tebing ini dan membuat kalian semua itu jatuh. Kali ini tidak akan ada yang bisa untuk menyelamatkan kalian semua di sini. Chen-Li panas dong mendengarkan itu dan langsung berkata,
Jangan melakukan hal yang bodoh lah, Dong Dava. Dan akhirnya di sini Chen berduel dengan Panatua Dong. Pergerakan pertama ini Chen langsung menyerang ke arah Dong Dava dengan pergerakan secara kilat dan itu sangatlah cepat. Tapi sayang di sini Dong Dava si Panatua ini langsung membantu perisai yang melindungi dirinya. Tapi ternyata ketika dia beranggapan kalau perisai itu sungguh sangatlah kuat, di sini dia langsung retak ya, dan dia kaget. Hah? Melanjutkan itu, Chen Li di sini langsung memberikan pukulan yang mengarahkan ke arah Dong Dava. Chen Li yang memberikan pukulan yang sangat kuat yang mengarahkan ke arah muka Dong Dava langsung auto mimisan. Panatua langsung berpikir, bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa dia menghancurkan perisaiku? Cucu dari Dong Dava ini yang melihatnya, dia berkata, kakek, apa yang telah kau lakukan? Berhentilah bermain-main dan cepat bunuh dia. Dong Dava si Panatua ini akhirnya langsung menunjukkan kekuatan aslinya, dan di sini auranya sungguh sangat luar biasa cuy. Lei Yuan dan Ni Qinran, mereka langsung berteriak, gawat, dia akan mengembalikan keadaan. Orang tua busuk itu akan menggunakan seluruh kekuatannya. Lalu bagaimana cara Chen Li untuk mengatasinya? Dia, si Panatua Dong ini, Dong Dava, yang langsung memberikan sebuah serangan yang berniat langsung menyerang ke arah Chen Li. Tetapi di sini, Chen Li tiba-tiba langsung memutus serangan itu dan langsung memberikan sebuah pukulan yang sangat kuat untuk kesekian banyak. Gak cuma gigi yang retak, badan dia pun langsung ikut retak. Dia bahkan tidak bisa lagi untuk menyerang Chen Li dan bahkan tidak bisa lagi untuk bergerak. Dia akhirnya untuk modelnya mau dicepu lagi, langsung memohon kepada Chen Li. Dia berkata, please, aku tidak ingin mati. Aku tidak bermaksud loh untuk bekerja sama dengan iblis. Ini semua salah kakakku, ini bukan salahku, tolong, biarkan aku ini pergi. Tapi itu sebuah trik busuk, trik rendahan, dan trik murahan. Di sini dengan akal-akalannya, si kakek tua ini, dia langsung memberikan sebuah serangan lagi menggunakan melatinya. Tapi di sini, ya karena itu klise, dan serangan itu sangat mudah untuk ditebak. Di sini, auto retak muka si Panatua Dong ini, yang langsung disepak oleh si Chen Li. Kau itu pergi saja ke neraka dan jangan coba-coba untuk merayuku karena kau itu busuk. Chen Li langsung memberikan sebuah serangan dan di sini ya secara resmi Dong Dava itu telah berhasil dikalahkan oleh Chen Li. Dan di sini akhirnya Panatua sebelumnya yang dipenjara akhirnya berhasil bebas dan di sini dia langsung berkata, kalian berdua itu memang layak menjadi muridku. Kalian juga berhasil mencegah kehancuran dunia dan kau Chen Li, untungnya kamu berhasil memecahkan array tepat waktu. Di sini mereka anggota murid dari sekte Xuan Tinsong. Mereka langsung memberikan hormat kepada Panatua sebelumnya dan mereka berkata hormat kepada ketua. Di sini Panatua sebelumnya langsung mengajak Chen Li pergi ke sebuah teleportasi dan itu langsung muncul ya. Panatua melanjutkan, dia berkata, kolam ini akan menjadi milikmu. Ini pasti akan sangat membantu kultivasimu. Keesokan harinya, di sini, Panatua sebelumnya secara resmi telah menjadi ketua sekte dari sekte Tianzhou. Panatua sebelumnya langsung berkata, terima kasih kepada Chen Li. Karena dia, aku berhasil duduk lagi di kursi ini untuk melihat matahari lagi. Sekarang Chen Li akan menjadi Panatua dan akan memimpin tim yang akan memasuki rahasia Qitian. Melanjutkan itu, di sini ketua sekte langsung berkata, apakah dari kalian ada yang keberatan? Ya tentu tidak ada yang keberatan. Sekarang waktunya penghukuman. Panatua sebelumnya langsung berkata si ketua sekte ini, bawa ke sini para pengkhianatnya. Kalian berdua rela menjadi anjing iblis demi keuntungan pribadi. Mereka berdua nih para pengkhianat dan dia si Baohandong dan juga si Xiao. Baohandong ini berkata, aku sama sekali tidak tahu masalahnya. Ayahkulah yang bekerja sama dan aku dipaksa untuk mengikutinya. Tanpa berbasa-basi lagi, Panatua langsung berkata, masih berani juga ya beralasan. Kalian berdua itu diusir dari sekte Xuan Tianzhou. Dan untuk kau, Dong Suhliang akan dijual sebagai budak dan Xiaopeng akan menerima hukuman disambar petir selama 360 hari. Wadaw. Mulai sekarang, hari ini, aku akan memburu setiap mata-mata iblis. Dan aku akan mengeksekusi mereka beserta keluarganya. Sekte Xuan Tianzhou akan lahir kembali dan memiliki anggota yang suci. Di ruang penghukuman di sini, Chen Li bersama dengan Qinran. Tiba-tiba di sini Panatua sebelumnya langsung muncul. Dia berkata, bagaimana bisa orang yang menakutkan bisa sangat bergantung kepada gurunya? Kota Qingyang itu kota asalmu kan, dan kau itu harus melindunginya sendiri. Tapi di sini Chen Li langsung menjawab, ya tapi aku... Si ketua sekte langsung berkata, jangan khawatir sekarang. Dan apakah kamu lupa dengan gelarmu yang sekarang? Pahlawan khusus. Si Chen Li ini langsung ngekakan apa yang dimaksud dengan si Panatua sebelumnya ini, si ketua sekte yang sekarang. Dia berkata, guru,
Apakah maksudmu itu aku harus menggunakan gelarku untuk membuat kota Qinyar menjadi wilayah pribadiku? Wow, wilayah pribadi itu sangat keren. Tentu, benar, jawab dari si ketua sekte ini. Dia langsung memberikan sebuah hadiah kepada si Chen-Li, sebuah cincin. Dia, si ketua sekte ini, tidak hanya memberikan cincin saja, tapi dia juga memberikan kendaraan kepada Chen-Li agar dia bersama Qinran pergi ke kota Qinyang. Dia langsung pergi OTW ke kota Qinyang. Di sini, setelah mereka sampai di kota perbatasan, mereka langsung dihentikan oleh para penjaga. Dia berkata, siapa yang mengendarai itu ya? Chen-Li berkata, hei, kami ini warga kota Qinyang, aku dari keluarga Chen, dan dia keluarga Ni. Tapi di sini dia si pengawal perbatasan kota. Dia langsung berkata, tapi dia ini sangat ngeyel kali ya si penjaga tembok ini. Dia berkata, ya coba kau bayar dulu biaya masuk sebesar 10 koin kok, tidak banyak dan tidak murah. Di sini Qinran langsung turun. Dia berkata, siapa kau itu ha? Dari dulu ya, sampai aku pergi, aku tidak pernah mendengar ada biaya masuk. Ya tentu jelas, ini kan aturan baru, penguasa baru, semua orang harus patuh. Lah, bukankah kota Qinyang ini selalu diatur oleh 4 keluarga besar ya? Tidak, kau salah. Sekarang penguasanya Ni Zhenshao dari keluarga Shao Dong.